kepada pihak Ya, panitia, ya mohon kebijakan dari apa yang telah terjadi ya. Mohon nggak ada dirga-dirga selanjutnya gitu. Nggak ada dirga selanjutnya. Saya kecewa banget. Kecewa banget Pak. Tahu saya orang nggak punya itu, tapi tidak usah kayak gini caranya. Anak saya. Anak saya. Nggak ada yang tahu kan, dari beribu-ribu kupon anak saya yang jatuh namanya. Saya kan di luar stadion gitu kan, di pagernya, di pagar di luar dah kan saya gitu. Nah udah saya gini. Nah ini sekarang cabutan terakhir 1 unit mobil kan dia bilang, saya dengar kan 1, 2, 3 disebut dah namanya. Dirga Putra loncat, saya anak saya kan saya bilang gitu. Saya minta tolong sama siapa kan di sana, nggak ada yang bisa nolong saya. Beribu orang kan di sana, saya bisa nyampe ke sana itu susah gitu kan. Nah kebetulan di sana ada pos polisi buat yang sakit-sakit kan, di sana mobil banyak polisi, berlima mungkin polisi itu kalau nggak salah. Nah saya minta tolong sama polisi itu, Pak tolong Pak, anak saya masuk itu yang disebut namanya dapat mobil anak saya. Saya bilang yang mana Mbak, yang mana? Itu di panggung. Saya digeret sama polisi itu kan, minta tolong saya biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini kita lagi membahas yang lagi viral di media sosial ya. Ada orang tua dari Dirga ya, bocah yang batal mendapat 1 unit mobil kemarin di acara Jalan Sehat. Nah di hadapan kita sekali lagi saya sudah menghadirkan 2 orang tua, dan saya dalam kesempatan ini tidak menghadirkan si Dirga karena usia di bawah umur ya. Tentunya kita tahu Dirga itu masih duduk di sekolah dasar ya tentunya. Nah, di samping saya merupakan ibu dari Dirga yang ikut Jalan Sehat juga kemarin, dan itu bapaknya. Oke, ikut bertiga berarti. Iya, baik. bertiga. Bu, saya nanya kemana dulu? Ke bapak atau ibu? Ibu ya. Bu, gimana ceritanya bisa dapat kupon Jalan Sehat itu? Itu yang paling penting pertama kita mau bahas, Bu. Bagaimana ceritanya? Pertama kan saya kan jualan di perempatan SMP 5 kan. Ada bapak-bapak gitu kan berempat pakai baju biru-biru. Turun dari mobil gitu kan. Dia sebarin apa dah ke timur, saya lihat kan disebarin, dikasih orang-orang ke pinggir jalan, yang jualan-jualan di pinggir jalan sama yang semuanya ada yang di pinggir jalan. Nah saya kan jualan di perempatan SMP 5. Nah di sana saya jualan kan. Nah bapak itu datang, ini Bu katanya, ini Jalan Sehat besok di GOR. Dibilang gitu jam berapa? Oh ada, udah di sana dijelasin. Ajak dah keluarga, sanak saudara semuanya. Sebanyak gitu. mungkin. Iya sebanyak mungkin gitu. Nggak bilang apa-apa. Cuman itu aja gitu. Jadi ibu dapat berapa kuponnya? Ada berapa? Kayaknya 10. Ibu dapat. Iya. Oke. Berarti ajak apa namanya? Ajak anak. Ajak sanak saudara semuanya ajak. Gitu. Sebanyak mungkin. Iya. Oke. Terus apa syaratnya ke sana? Nggak dikasih tahu syarat-syaratnya gitu, cuma dikasih kupon aja, terus dia pergi gitu. Yang ngasih itu nggak dikasih tahu apa-apa, dah cuma dikasih kupon aja. Ini Jalan Sehat besok di GOR. Ajak sanak saudara, itu aja dah dia bilang. Baik, setelah mendapat kupon, ingat hari apa itu acara Jalan Sehatnya? Acara Jalan Sehatnya hari Minggu. Hari Minggu ya. Tanggal 15 September. Kenapa harus mencantumkan nama anak atau Dirga untuk ikut? Kan karena anak saya itu punya kan, saya kira kan yang KIA itu KTP. Nah KTP-nya itu kan bisa terdaftar di apa kakaknya juga. Jadinya kan saya ikut sertakan anak saya, dia punya itu kan nomor, namanya, nomor HP kan, alamat, nomor HP bapaknya kan saya taruh di sana, biar bisa ditelepon gitu kan. Nah udah di sana kan saya taruhin dah, cantumin nama suami saya sama anak saya kan bertiga saya cantumin di kupon itu. Jadinya bukan nama anak saya aja di sana masuk. Ada nama suami, ada saya, ada ibu, ada suami ya. Ada anak. Dari 10 tuh nama siapa saja yang banyak? Sama-sama dah. Bagi 3. Iya, 2-2 gitu. 3-3 ya, bertiga dah sama kupon. Ada nama Dirga juga. Iya, ada. Baik. Terus setelah itu malamnya pasti rembuk sama suami dan anak. Siapa yang ikut Jalan Sehat? Enggak sampai
sempat ada diskusi kecil di rumah sebelum besok pagi aja. Udah. Itu. Gitu ya. Gini kan saya bilang, suami saya, bisa diisi Dirga ini kan dia punya KTP. Saya bilang, oh isi aja, kan dia punya nomor NIK kan di sana juga KTP-nya di Kia itu punya. Nah saya isi kan di kupon itu semuanya lengkap, dah namanya, nomor NIK-nya kan ada di KTP itu, saya cantumin di kupon itu. Lengkap dah semuanya, ndak ada yang ketinggalan gitu. Berarti kemarin itu ada jalan sehatnya juga atau memang ndak ada jalan sehat? Karena kemarin saking banyaknya orang. Suami saya taruh motor itu di Masjid Rida. Jauh sekali ya. Jalan kaki jadinya kita sampai ke Gor kan. Mana di sana macet juga. Oke. Baik, setelah itu Bu ada pengumuman, ya kan? Ada pengumuman. Nah, itu gimana ceritanya Ibu dengar nomor atau apa yang disebut di dalam undian itu? Sampai tahu bahwa namanya adik kita Dirga tadi disebut namanya oleh kedengeran kan. Saya kan di luar stadion gitu kan, di pagernya, di pagar di luar saya gitu. Nah, udah saya gini. Nah, ini sekarang cabutan terakhir 1 unit mobil kan dia bilang, saya dengar kan. 1, 2, 3 disebut dah namanya. Dirga Putra loncat, saya anak saya kan saya bilang gitu. Saya minta tolong sama siapa kan di sana, ndak ada yang bisa nolongin saya. Beribu orang kan di sana, saya bisa nyampe ke sana itu susah gitu kan. Nah kebetulan di sana ada pos polisi buat yang sakit-sakit kan, di sana mobil banyak polisi, berlima mungkin polisi itu kalau nggak salah. Nah saya minta tolong sama polisi itu, Pak tolong Pak, anak saya masuk itu yang disebut namanya dapat mobil anak saya bilang yang mana Mbak, yang mana? Itu di panggung. Saya digeret sama polisi itu kan, minta tolong saya biar dibantuin ngarahin saya biar nyampe panggung sana itu. Makanya awas saya bilang sambil nangis sambil kan di perjalanan saya, ayo Pak tolong saya nanti dibatalin itu, ayo Pak. Sambil polisi itu, ayo awas dia gerohin kan orang-orang itu biar minggir. Makanya sampai depan panggung dah sama Pak polisi itu. Alhamdulillah belum sampai selesai waktunya. Belum. Masih kan, oh ini yang namanya Dirga Putra, belum sampai masih ada waktunya. Makanya saya dimasukin dulu ke dalam. Gerbangnya itu kan enggak, saya disuruh naik sama Pak polisi itu, saking anunya kan, ayo naik dah Mbak, naik. Sampai Pak polisi itu mau ngangkat saya naik ke atas trali besi itu ya. Makanya gerbangnya itu enggak tahu di mana gerbangnya ini, mana paling sana gerbangnya kan. Jadinya ayo lah sana dah Mbak, enggak usah naik. Nah dimasukin kan saya ke gerbang. Nah setelah di situ KTP mana yang tadi disebut namanya, oh ini KTP anak saya bilang. Ini juga KTP saya sama suami saya bilang kan. Nah dilihat dah diambil kan yang dari panitia yang di bawah, dicocokin sama yang di atas gitu kan. Nah dicocokin gitu, deal bener, ndak ada yang salah, ndak ada yang kan. Nomornya tepat, semuanya lengkap. Cuman alasannya di bawah umur, pakai Kia, enggak KTP yang biru itu kan. Anak saya kan warna merah KTP-nya. Nah jadinya polisi sama siapa, notaris sama kan 3 orang itu yang nyetujuin gitu kan. Kalau ini ndak bisa di bawah umur, dia bilang gitu. Terus nah mbaknya bilang gitu, oh berarti karena ini yang dapat 1 unit mobil di bawah umur, dia bilang melalui gitu kan. Pengrasuan. Melalui pengrasuan. Jadinya dibatalkan. Nah langsung dah saya lemes di sana Mas, makanya saya sampai mau pingsan itu, setengah sadar udah di sana. Kecewa sekali saya di sana, sampai enggak tahu rasa, enggak bisa saya jelasin dah rasa itu. Oke. Ada peraturan gitu ya. Oke, saya potong dulu. Ibu kan sempat menulis status di media sosial kalau tidak salah. Kalau saya nggak salah, ini sekecewa itu atau kecewa judulnya itu di statusnya Ibu? Kenapa? Kecewa. Iya, kecewa. Itu masih ingat apa bunyi status yang ditulis Ibu? Status saya. Yang gini. Enggak, begini saya bilang. Gara-gara di bawah umur anak Akbar, ada Allah Akbarnya. Oh, ada Allah Akbar ya. Oke. Kalau nggak salah lupa saya jadinya. Allah Akbar. Gara-gara di bawah umur anak saya tidak jadi mendapatkan mobil, gitu kan saya tulis di Facebook kan. Padahal tidak ada persyaratan. Iya, padahal tidak ada persyaratan 17 tahun ke atas gitu kan. Cuman dikasih doang kan, kupon aja, enggak ada persyaratan 17 tahun ke atas boleh ikut gitu. Ibu Indra ya namanya Ibu? Yang mana? Indri ya? Indri, panggilan Ibu siapa? Ayu Andira. Sorry. Nah, saya cek itu di Facebook udah nggak ada Bu.
Soalnya ada pihak yang nyuruh saya Oh ya, ngapus oke. gitu. Makanya saya capek cari Iya. dari berapa Ada yang ketemu. ngapus dari pihak. Oke, terima kasih. Baik, Bu, dalam kesempatan ini kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan kepada masyarakat luas yang begitu heboh dengan acara yang kemarin dan kemudian Ibu batal atau anak Ibu batal mendapatkan 1 unit mobil. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada pihak panitia mungkin atau pihak penyelenggaranya atau apa kira-kira mau disampaikan? Kepada pihak panitia. Oh, kepada pihak Ya, panitia, Mohonlah kebijakan. ya mohon kebijakan dari apa yang telah terjadi ya. Mohon nggak ada dirga-dirga selanjutnya gitu. Nggak ada dirga selanjutnya. Saya kecewa banget. Kecewa banget Pak. Tahu saya orang nggak punya itu, tapi nggak usah kayak gini caranya. Anak saya. Terus anak saya nggak ada yang tahu kan, dari beribu-ribu kupon anak saya yang jatuh namanya. Saya nggak tahu, saya juga nggak pengen kalau anak saya masuk di sana. Mendingan nama saya yang naik, saya nggak apa-apa. Tapi anak saya nggak tahu Pak. Mudahan nggak ada dirga kayak gini selanjutnya di acara-acara jalan sehat yang gimana-mana. Saya kecewa Pak ya, nggak tahu rasa udah berapa hari saya nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Kepikiran kalau ada yang nanya, apalagi sekampung semuanya tahu kalau anak saya yang dapat mobil di Mau sana. minta keadilan sama kebijakannya. Banyak yang nanya di sini, anak ibu dapat mobil nggak jadi gitu dibilang di sana kan. Jadi gimana hati saya, semuanya ngomong gitu, dari saya ke sana gitu aja yang dibilang. Saya ke sana semua orang udah tahu di sini kan Pak. Jadi gimana saya, rasa malu saya gitu kan. Kita ini yang di dalam bukannya kita diayomi di sana, Iya. tapi malah ditimbalin keras di sana ini soalnya sama anunya itu. Panitia. Iya, sama Oke. alon itu. Sama panitia nggak ada kebijakan sama sekali Pak. Malah kita katanya tidak punya hak, tidak ada hak kamu, tidak ada hak kamu, tidak ada urusan kamu. Terserah saya mau kasih apa enggak, itu urusan saya, bukan hak kamu. Dengan kata-kata keras lagi ini dari siapa namanya? Panitia. Ya, si panitia, Panitia. yang penyelenggara dah gitu. Iya, iya. Itu dia ngomong sama kita. Nah, jadinya kita gimana ya, kayak dianggap apa kita di sana, di dalam kru di dalam camp itu nih Pak. Di dalam camp itu dikatain kayak gitu. Kita kan berdua di sana, nggak boleh masuk siapa-siapa. Digintir sama kru-krunya dia di sana, sama si penyelenggara ini di sana. Dan dia jawab kayak gitu ke saya, gimana Pak? Iya, ini udah keputusan dari notaris sama gitu dia bilang. Ya kita pahami itu, tapi gimana Pak dong kebijakannya, sambil berdiri dia udah mengucapkan gimana kebijakan Pak, kita mau kebijakannya gimana ceritanya ini, apa kita ada pengganti atau gimana gitu kita bilang. Malah dia berbalik dan berkata, "Duh, ini bukan Nggak urusan mau kamu," tahu. dengan kata keras. Nggak mau tahu. Nggak dia, mau tahu Pak. dia pokoknya. Ini bukan urusan kamu, bukan hak kamu juga, dengan kata keras ini. Lillahi ta'ala, ini bukan saya buat-buat ini. Iya. Kan bukannya dia harus ayomi kita. Gimana perasaan istri saya sama saya itu, sama anak saya gitu, dia ndak ayomi yang itu. Malah dia bilang, ini bukan urusan kamu berdiri gini. Ini bukan urusan kamu, bukan hak kamu. Bukan hak anak kamu. Bukan hak anak kamu, ini bukan urusan kamu. Terserah saya. Mau saya kasih atau enggak, bukan urusan kamu. Pergi begitu saja. Itu yang melekat sekali, bukannya diayomi kita, Bukannya, misalnya odop-odop kita. Maaf kita ya Mbak, sehat. itu Iya. bukan rezeki anak Mbak. Iya, Mbak yang itu. sabar. Iya, iya, Bilang malah. gitu kayak kan ada kayak ke hati saya gitu kan. Tapi Ada dia si enggak. terketuk. Malah dia panasan kayak kita maling di sana gitu. Istilahnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Dia kasar sama kita. Ini bukan hak kamu. Bukan Bukan urusan hak kamu, anak sambil berdiri kamu badan juga kita. dia bilang. Menghadap sana, kita di belakang. Gimana kebijakannya kita bilang itu. Ini bukan hak kamu, bukan urusan kamu, bukan hak Bukan kamu hak juga. anak kamu. Terserah saya mau kasih apa enggak. Gitu, terus dia keluar langsung gitu. Oke, Nah, oke. pasti ini kalau kru-krunya atau ajudannya yang paham, yang tahu nih, yang minta hati nuraninya, pasti kalau yang mau jujur, pasti kalau ditanyain pasti jawabnya iya. Tapi kalau ngezolimi pasti jawabnya kan tidak. Cuma itu tidak benar yang perkataan dia, pasti dia ngomong gitu. Tapi kalau kru-krunya atau ajudannya, kalau memang dia itu orang baik atau punya hati nurani, pasti dia akan menjawab, akan benar kalau bapak tersebut ngomong gitu sama saya, gitu aja. Oke, baik. Terakhir Bu, nah, saya dengar apa mimpinya Ibu semalam atau Dirga punya mimpi ini? Oh, saya. Ada. Apa mimpinya Bu sebelum dapat? Besok pagi, nah malam minggunya kan, minggunya jalan sehat.
malam-malam itu ya, pas malam minggu saya mimpi saya apa namanya datang di sebuah kali gitu. Kalinya itu besar, airnya enggak sih terlalu deras airnya, tapi airnya itu bening gitu airnya. Terus nah apa namanya yang di sana yang ngalir di air itu barang-barang berharga gitu, kayak anu gitu, kayak emas. iya gitu-gitu dah Mbak, emas maksudnya apa namanya. Nah saya udah masukin kan, rangkul ke atas semua emas itu, nggak pernah dia berhenti lagi ngalir emas itu ya. Segitu saya capeknya kan emas itu, tapi masih banyak dia ngalir itu, nggak berhenti. Baik, kita doakan Ibu semoga mengalir rezekinya dan Bapak ya. Amin. Baik, itu dia wawancara kita secara eksklusif dengan orang tua dari Dirga ya. Tadi ya, semoga ini menjadi pembelajaran yang kemudian seperti Ibu bilang tadi, tidak ada dirga-dirga lagi di event-event berikutnya ya. Nah, ini di sini posisi kita tidak kemudian mau menyalahkan siapa, tapi ya mungkin ada kebijakan mungkin ya, sehingga itu juga tidak melukai perasaan dari orang tua Dirga. Baik, terima kasih. Terakhir Ibu, sampai kesempatan ke Ibu. Ibu bisa lihat kamera yang depan. Terakhir, apa yang mau Ibu sampaikan kepada masyarakat yang mengetahui bahwa Ibu mendapatkan kendaraan, harusnya ya, unit kendaraan mobil, kemudian sekarang tidak, dan kepada panitia, terakhir apa yang mau Ibu sampaikan? Silakan Bu. Saya mohon kepada panitia kasihlah saya kebijakan gitu untuk mengobati kekecewaan saya sekeluarga, terutama anak saya. Dia apalagi dia udah tahu kalau namanya naik dapat mobil gitu kan. Semua teman-temannya juga tahu kan, makanya dia Dirga dia dapat mobil, Dirga dia dapat mobil, tapi enggak jadi, dia batal gara-gara dia umur. Nah, ini juga ada cerita anaknya pas. Boleh ya? Boleh. Kita anaknya pas mau jalan sehat, pas sekitar jam 6 itu kita makan sarapan. Pas jalannya itu, ini yang bikin saya terganjal sekali sama perasaan anak saya ini gitu, sama doa anaknya memang kuat, memang kenyataan ini ya, memang kenyataan doa orang ucapan ini, apalagi anak kecil itu yang tidak berdosa. Insya Allah, alhamdulillah akan terkabul doanya kayak gini. Kita tanya sama ibu, sama istri, pas kita makan bertiga, kita makan. Nah kita tanya, kita sambil canda-canda gitu lagi. Sambil makan, ya sarapan. isu-isu gitu. Ya, Dirga, kita nanti mau jalan sehat di GOR. Apa yang kamu mau dapat hadiah? Umroh, umroh atau mobil? Nah dia bilang gini, kalau motor Bapak sudah punya sepeda motor. Kalau umroh nanti Emak sama Bapak tinggalin Dirga sendiri. Ya, siapa teman Dirga di rumah. Nah kalau mobil bisa kita buat jalan-jalan. Dan nanti kan kita ceritanya habis jalan sehat kita mau ke kolam. Iya, ceritanya beda ada untuk kita jalan-jalan ke kolam. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Itu kalau kita dapat mobil, lebih baik saya dapat mobil dah gitu. Dia bilang oh iya amin gitu, kita aminkan. Jadinya saya yakin sekali kalau doa seorang anak itu apa namanya omongan adalah satu doa itu gitu. Doa dari anak ya. Oke, baik, terima kasih. Anak saya itu juga anak, bukannya saya bukannya saya sombong, soalnya anaknya saya ini anaknya rezekian gitu, anaknya rasi. Udah berapa kali dia dapat? Mana-mana kalau ada jalan sehat pasti dia dapat. Tetap dia dapat, tetap dia naik namanya gitu. Dan ini juga di kupon tidak ada tertera juga yang menyangkut persyaratan 17 tahun ke atas gitu, cuman KTP gitu aja kan. Dan juga saya lihat juga di komen-komenan sebelum ini terjadi, sebelum arisan ini ada di komen-komenan ini. Ya dari penyelenggara, dari panitia kalau masalah ada di HP saya udah saya screenshot ini. Panitia ngomong gitu, kalau anak kecil ngomong gini, ini event diadakan di GOR jam segini, terus persyaratannya kayak gini, dia bilang masukin nomor NIK gitu kan, KTP dan gitu-gitu kan di sana. Nah ada yang komen di sana, ada gimana kalau kita bawa anak-anak dan anak-anak yang ikut jadi peserta jalan sehat, gimana? Mohon pencerahannya. Nah, ini yang bagian yang apa namanya, yang timnya ini malah dia menjawab bawa kakak. Itu aja jadi syaratnya. Bawa kakak. Udah meyakinkan kan? Bisa bawa kakak. Apalagi kita udah punya KTP anak. Iya benar. Tidak punya kartu itu aja kan disuruh bawa kakak. Kita tulis nama KTP anak sudah. Ini saya udah lengkap, punya kartu, kakak juga saya punya. Gitu kan sudah kuat kan. Jadi makanya saya pakai itu jadinya. Berkeyakinan bisa. Meyakinkan kita. Dan juga di Kia itu kan ada nomor bapaknya, saya kan orang tuanya.
Bapak yang buat anak itu, bapak yang melahirkan itu punya kerjaan. Tapi saya, ini jadi mesin gitu. Saya amaknya, saya orang tuanya kan maksudnya, ada. Saya radikianya itu kan. Kalau misalnya ada anaknya kan ada bapaknya nomor nik saya. Itu juga anaknya itu nggak bisa nyoblos, orang tuanya kan yang nyoblos gitu kan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu dan Bapak Dirga ya. Semoga ada hikmah di balik ini semua tuh, Bu. Saya yakin penonton juga banyak akan mendoakan Ibu Bapak. Rezekinya ngalir seperti tadi, Bu. Nggak habis-habis ya. Mudah-mudahan lah. Mungkin tidak di sini tapi di yang lainnya. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya dan sampai menunggu klarifikasi dari panitia penyelenggara. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pasca Jalan Sehat kemarin kan ini masih ramai Bang, soal polemik hadiah yang batal diberikan kepada konon katanya kepada anak di bawah umur. Nah, itu sebenarnya seperti apa Bang sehingga udah lewat itu isu itu udah selesai, nggak ada masalah itu. Oh iya. Itu kan jelas di kupon itu kan syaratnya bawa KTP dan SIM. Iya benar. Itu artinya apa? Itu artinya untuk orang dewasa. Iya. Jadi kalau tiba-tiba ada nama lalu muncul orangnya anak kecil, ya otomatis batal. Batal emangnya. Oke. Ya, batal. Itu di namanya peraturan Menteri Sosial tentang kupon gratis berhadiah, namanya kupon gratis berhadiah KGB ya. Iya. Itu jelas itu bahwa kewenangan penyelenggaraan itu ada di penyelenggara, hak untuk hadiahnya seperti apa, bagaimana mekanismenya itu ada di penyelenggara gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Apanya yang masalah? Iya, tidak. Orang aja yang goreng-goreng gitu. Iya. Ini kan masih rame soalnya Bang, makanya kita minta biar berimbang informasi yang kita keluarkan. Iya, orang saja yang meramaikan. Udah jelas kok itu. SIM-nya KTP dan SIM. Lalu kemudian ada orang-orang menuliskan nama di SIM itu nama anak-anak. Begitu dia muncul ya otomatis batal. Satu. Kedua, pada saat batalnya itu kan ada saksi yang memang secara SOP pemberian kupon begitu. Ada polisi, ada notaris, ada petugas dari Dinsos. Iya, benar. Ketiga-tiganya mengkonfirmasi batal. Ya kita panitia batal. Oke. Kewenangan ada di panitia, ada untuk teknik penyelenggaraan itu ada di panitia. Apanya yang salah? Orang-orang aja yang goreng. Siap. Nah, itu informasi yang sangat kita butuhkan Bang, biar berimbang informasi ini Bang. Oke, ya, saya kira sudah panjang itu, sudah berapa hari lalu tetap aja ada yang ya wajar. Siap. Tidak ada masalah. Oke. Siap, itu saja mungkin Bang. Oke. Kurang lebihnya. Ya, Linda, terima kasih. Ya. Siap. Assalamualaikum Bang. Ya.